Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh sebangsa dan setelah ini jumpa lagi di channel Jagat Loop itu. Semoga dalam keadaan sehat tak kurang satu apa rahmat barokah salam Allah curahkan untuk kita semuanya. Imbas dari tragedi Pemalang, Kapolres dimutasi itu terjadi karena mereka tidak mengindahkan instruksi atasan, kemungkinan besar seperti itu. Akan satu panggung dengan Rizik Syihab. Bahkan kemungkinan besar begini, karena surat mutasi itu 28 Juni 2025. Mereka sedikit lah, aku mau pindah ini, biarilah. Terjadi apa-apa kan bisa Kapolres yang baru nanti yang akan menanggung akibatnya. Kemungkinan besar seperti itu ya. Nah ini Kapolres yang lama ini ya tidak tahu dibuang kemana. Tentunya ini imbas dari kecerobohannya seorang pemangku kebijakan keamanan berbuat tidak selayaknya seorang pengayom. Mendapat tanggapan dari para YouTuber di Banyumas. Tentunya kita simak lewat video berikut ini. Sekali lagi mohon maaf karena kehormatan Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar pentingnya itu adalah Kapolres Pemalang diganti tidak lama ya setelah bentrok itu, belum sampai seminggu. Bentroknya kan tanggal 23 Juli. Kapolres Pemalang Pak Eko diganti, setelah itu hanya selang 5 hari. Tempatnya hari Selasa 29 Juli 2025, kemarin berarti ya. Tongkat komando kepemimpinan Polres Pemalang resmi berpindah tangan. AKBP Randy Setia Permana dilantik sebagai Kapolres Pemalang menggantikan AKBP Eko Sunario. Dalam upacara serah terima jabatan yang dipimpin Kapolda Jawa Tengah Irjen Polri Put Hari Wibowo di Gedung Borobudur Mapolda Jawa Tengah hari Selasa 29 Juli 2025 kemarin. Ya, apapun mau dikata, boleh saja mengatakan bahwa pergantian kepemimpinannya itu tidak ada kaitannya dengan bentrok antara FPI dengan PBLS di Malang. Tapi faktanya pergantian itu dilakukan beberapa hari pasca Habib Rizik atau Rizik Syihab manggung di Pemalang, sehingga kemudian timbullah keributan, kerusuhan, bentrok massa di sana. Saya sepakat bahwa siapapun lah Kapolres yang mengizinkan membiarkan Rizik Syihab manggung itu layak untuk dicopot, layak untuk dipindah tugaskan. Ya, bagaimana tidak, masa Kapolres tidak tahu siapa Rizik Syihab? Selevel Kapolres masa tidak tahu Rizik Syihab? Masa tidak tahu dia adalah mantan pimpinan ormas yang dilarang oleh negara, tokoh intoleran, ormasnya sudah dilarang, dibubarkan oleh negara karena punya visi misi khilafah, visi misi yang membahayakan bagi NKRI, bagi Pancasila, bagi Bhinneka Tunggal Ika. Apa yang tidak tahu selevel Kapolres dengan jejak, rekam jejak reputasi Rizik Syihab seperti itu? Maka ketika ada Kapolres kok membiarkan Rizik Syihab manggung, dia layak untuk dicopot dari jabatannya, dipindah tugaskan. Artinya apa? Kapolres tersebut tidak cerdas melihat situasi dan kondisi, tidak melihat rekam jejak Rizik Syihab. Apa yang tidak tahu? Tidak mungkinlah Kapolres tidak tahu Rizik Syihab. Peristiwa Rizik Syihab di penjara, Rizik Syihab ormasnya dibubarkan oleh negara, FPI-nya itu belum lama kok. Tahun 2020-an kalau nggak salah ya, yang lalu. Belum ada 5 tahun. Kenapa kemudian kalau ada Kapolres nggak tahu ya Kapolres kuper gitu. Tetapi mengapa seandainya tahu, kenapa membiarkan Rizik Syihab manggung? Kenapa dikasih izin? Nah ini yang kita curigai, jangan-jangan polisi-polisi yang sudah terpapar, yang sepakat dengan visi misinya Rizik Syihab,
sehingga kemudian membiarkan dia manggung di wilayahnya. Itu makanya sepakat tokoh intoleran, tokoh radikal lagi ini kok dikasih panggung di wilayah dia mimpin. Mestinya dong sebaliknya dong. Nah ya, apa gunanya Kapolri dulu pernah berkuat tempat di bumi NKRI ini, di bumi Pancasila ini bagi kelompok intoleran, bagi intoleransi radikalisme. Presiden Jokowi dulu juga begitu tegas ketika masih menjabat presiden. Tidak ada tempat di Indonesia ini bagi intoleran, kan begitu? Ya misalnya seperti itu. Bahkan Pak Jokowi ketika itu pernah sangat tegas. Kapolda, Kapolres, pemimpin Polri tidak boleh mendatangi tokoh-tokoh ormas yang bermasalah di negara ini. Nah, Rizik Syihab orang yang sangat bermasalah, kok dikasih panggung? Ya maka ketika kemudian timbul kekacauan, timbul bentrok, timbul kerusuhan, yaitu keniscayaan yang terjadi. Karena pasti akan ditolak oleh banyak orang. Makanya tidak hanya Kapolres, saya kira Kapolda atau pejabat tinggi yang lain membiarkan Rizik Syihab diberikan panggung di wilayahnya, layak dicopot, dipindah tugaskan. Nah ya, apa gunanya kemudian polisi membuat Densus 88, Densus anti teror ya? Di antara subnya kan menangani intoleransi, pencegahan intoleransi, pencegahan radikalisme. Apa gunanya kalau kemudian di kesatuan yang lain sesama institusi Polri malah kemudian memberikan peluang kepada tokoh intoleran untuk berceramah? Ini kan yang satu nembel atap agar tidak bocor, nah yang satu membocorin, yang satu ngelemparin batu, bocornya ibaratnya begitu. Apa gunanya? Harusnya bersinergi gitu loh. Ada Densus 88, ada pencegahan intoleransi, radikalisme di situ. Mestinya yang lain juga bersinergi, ikut mencegah. Lah sini mencegah, sini membiarkan kebocoran, membiarkan intoleransi bicara. Apa gunanya? Menghambur-hamburkan uang negara. Kalau memang tokoh intoleran boleh diberikan panggung, diizinin manggung, buat apa hapus saja itu pencegahan radikalisme, pencegahan intoleransi, hapus saja itu BNPT. Lah iya, karena menghamburkan uang negara kalau tidak sinergi antara pejabat, antara penegak hukum, antara aparat negara ini, sesama Polri lah. Lihat BNPT sini kan juga banyak jenderal-jenderal Densus juga. Mestinya kan satu sisi lembaga BNPT, Densus 88 berusaha mencegah terjadinya intoleransi di masyarakat, mencegah agar tidak terjadi kasus-kasus radikalisme di Indonesia. Yang lain juga sama mencegah. Jangan di sini dicegah, di sana dilepaskan, loh buat apa kan? Gunanya. Begitu juga aparatur negara, sipil yang lain, gubernur, bupati. Di sini dicegah, sampean memberikan panggung, diizinkan pada disambut. Lah sampean tidak tahu Rizik Syihab begini. Apa sampean temannya Rizik Syihab? Jangan begitu dong. Negara mengeluarkan banyak biaya untuk menangani kasus-kasus intoleransi, radikalisme, terorisme. Tapi sampean bagian dari aparat negara malah memberikan panggung buat tokoh intoleran, orang yang jelas-jelas ingin bercita-cita negara ini dalam syariat Islam, dalam khilafah Islam. Kok dikasih panggung, maksudnya apa sampean? Ini buat siapapun lah, dirinya Kapolres, Kapolda, gubernur, bupati, suka bermesraan, tokoh intoleran ini layak disanksi, pecat kalau saya presidennya orang-orang begini. Lah ya. Dan kita semua tahu Kapolres yang sebenarnya itu tanggal 24 Juli itu kan sudah dimutasi kan itu kan, ya kan, tapi suratnya itu turun 29 Juli 2025 kan gitu kan. Kejadian bentrok di Malang itu kan tanggal 23 Rabu malam Kamis yang menelan banyak korban itu kan, ya kan. Apa ini ada hubungannya? Tadi sudah disinggung dari Humas
Polres Pemalang katanya tidak ada hubungannya, dengan dalih bahwa Kapolres Pemalang itu tanggal 24 Juli 2025 itu sudah dimutasi, namun sertijabnya itu baru dilaksanakan kemarin tanggal 29 Juli 2025 kan gitu kan. Akan tetapi faktanya di lapangan AKBP Eko Sunarto ini yang diganti ini memakai baju dinas lengkap, naik panggung bersama si Rizik itu, dan Forkompimda juga ikut naik gitu loh, sepanggung gitu kan. Pengajian yang menghadirkan Habib Rizik Syihab tersebut digelar di Desa Pekundan, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Malang, Jawa Tengah. Namun saat pengajian tersebut terjadi bentrok massal gitu. Bentrok ini melibatkan dua organisasi masyarakat atau Ormas Islam, Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah atau PWLS dan Front Persatuan Islam FPI. PWLS menolak kehadiran Rizik Syihab dalam acara tersebut. Kronologi kejadian menunjukkan bahwa saat rombongan Rizik, tiba-tiba ratusan anggota PWI berusaha membubarkan acara. Meskipun aparat kemudian sudah berjaga, bentrokan tetap pecah kan itu. Dan ini yang menjadi tanda tanya. Jadi pergantian Kapolres Pemalang itu AKBP Eko Sunaryo itu apa ada hubungannya dengan bentrok Pemalang? Tapi kalau kita telusuri dan cermati ya, yang namanya aparat itu kan mengamankan gitu loh. Seharusnya kan menjadi pelindung masyarakat, dan kita semua tahu saudara-saudara kita yang ada di Pemalang ini sudah jauh sebelum acara ini digelar, warga ini banyak yang menolak kehadiran Rizik, ya kan? Ya karena apa? Karena ceramahnya itu isinya provokasi, ujaran kebencian, hasut sana hasut sini, ngajak perang, asah golok, asah celurit, asah pedang dan lain sebagainya. Ini kan seharusnya didengar. Berarti apa? Ada indikasi chaos gitu. Tapi kok tetap saja manggung lah ini yang menjadi pertanyaan, ya kan? Tetap manggung. Bahkan Kapolres Pemalang katanya sudah dimutasi per 24 Juni 2025. Cuma sertijabnya itu baru keluar kemarin 29 Juli kan gitu kan. Ini satu panggung pakai pakaian lengkap dinas gitu loh.